Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nurse Bahdi, di mana video kali ini teman-teman saya akan berbagi informasi lagi masih seputaran tentang seleksi P3K tenaga kesehatan. Kali ini teman-teman saya akan berbagi informasi terkait berkas atau dokumen yang nanti teman-teman akan lengkapi untuk mengusulkan penetapan NIP3K. Salah satunya adalah surat keterangan sehat rohani, itu asli dari dokter spesialis jiwa. Nah, mungkin masih banyak teman-teman yang tidak tahu bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan tes rohani ini, itu bukan sekedar pemeriksaan biasa, tetapi kita melakukan pemeriksaan tes MMBI. MMBI itu adalah untuk menentukan kepribadian teman-teman. Tes ini kita mengerjakan soal pilihan ganda itu sebanyak 567 soal teman-teman. Jadi sebanyak 667 soal. Jadi tes MMBI ini adalah tes Minitosa Multiphasic Personality Inventory. Jadi untuk menentukan kepribadian teman-teman. Ya, mungkin saya berbagi tips bagaimana teman-teman itu bisa mengerjakan soal ini sehingga teman-teman itu bisa menyelesaikan hanya sekali. Karena yang saya tahu teman-teman, ketika nilai kita rendah atau misalnya hasil dari pemeriksaan kita itu tidak valid, validasinya, maka teman-teman itu disuruh mengulang 2-3 kali. Ayo teman-teman, coba bayangkan kalau kita mengulang sampai 2-3 kali dengan soal 567 soal. Nah, masih banyak teman-teman yang nggak tahu kalau kita melakukan pemeriksaan itu bukan sekedar mengerjakan, bukan sekedar melakukan pemeriksaan biasa, tetapi mengerjakan soal, teman-teman. Oke, saya akan berbagi tips sehingga teman-teman nanti bisa mengerjakan hanya sekali dan tentunya mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, yang kita harapkan jauh dari indikasi bahwa teman-teman itu memiliki gangguan jiwa. Oke teman-teman, jadi namanya tes MMBI ya, untuk menentukan kepribadian teman-teman. Adapun tipsnya untuk mengerjakan tes kesehatan rohani ini, yang pertama adalah pastikan surat keterangan harus dikeluarkan oleh rumah sakit umum atau rumah sakit daerah pemerintah dengan dokter yang ber-NIP. Jadi teman-teman harus perhatikan pengumuman hasil seleksi itu biasanya di awal paragraf itu dari instansi teman-teman itu sudah menentukan rumah sakit yang teman-teman harus melakukan pemeriksaan. Ada juga tidak menunjuk rumah sakit mana, tapi saran saya teman-teman harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit dengan dokter yang ber-NIP, jadi seorang ASN. Terus yang kedua adalah pastikan kondisi fisik dalam keadaan fresh, sehat, dan sudah sarapan. Ini cukup jelas ya teman-teman, karena kita mengerjakan soal 567 soal, di mana teman-teman harus fresh, sehat, dan tidak sakit dong. Jadi bugar lah ya teman-teman, dan sudah sarapan. Jadi enak kita ngerjakan soalnya. Itu yang penting teman-teman, paling penting menurut saya. Terus yang ketiga adalah baca dengan cermat setiap pernyataan untuk memastikan bahwa kalian sepenuhnya memahami. Jadi soal itu teman-teman, jadi bukan pertanyaan, tapi pernyataan untuk memastikan bahwa teman-teman tuh paham apa yang pernyataan tersebut, sehingga teman-teman itu bisa menjawab sesuai dengan kepribadian teman-teman. Ya, nanti saya lihatkan tampilan soal yang mana sih yang dimaksud dengan MMBI. Oke, yang keempat adalah bawa alat tulis sebagai persiapan. Nah, ini teman-teman, mungkin hal ini tidak penting buat teman-teman, tapi menurut saya penting karena kenapa? Teman-teman ketika melakukan tes ke rumah sakit, tentunya banyak kan peserta yang juga melakukan tes di situ. Nah, rumah sakit tidak mungkin memfasilitasi teman-teman itu alat tulis, ya kan? Jadi sebaiknya teman-teman juga mempersiapkan sendiri alat tulis tersebut. Ya, walaupun nanti MMBI ini tidak menghitung-hitungan ya, soalnya tidak menghitung-hitungan, tapi akan ada teman-teman tuh mencoret, karena yang saya tahu opsi dari jawaban MMBI itu ya dan tidak, jadi ada yang disilang. Oke, menurut saya ini penting teman-teman.
Terus 5, perhatikan kata-kata kunci setiap pernyataan: terkadang, seringkali, jarang, ada kalanya, dan tidak pernah, dan selalu. Karena di pernyataan ini disitulah variabel dari pertanyaan-pernyataan tentang jiwa. Jadi jangan terkecoh. Jadi biasanya pertanyaan ini ada yang terkadang. Ya kalau menurut teman-teman itu memang teman-teman seringkali misalnya melakukan hal tersebut, ya enggak apa-apa dijawab. Tapi lihat opsi soalnya, apakah dia mengacu ke pertanyaan-pertanyaan tentang kejiwaan. Terus yang keenam adalah terapkan kejujuran, santai dan jangan grogi. Jadi teman-teman menjawab pernyataan itu sesuai, ya harus jujur, gak boleh bohong. Dan teman-teman harus fokus pada pernyataan itu. Jangan asal jawab juga. Jangan juga karena teman-teman mau nilainya semua memuaskan, akhirnya dijawab itu semua baik. Karena saya sempat bertanya sama teman-teman yang sudah melewati MMBI di tahun 2021 kemarin, baik itu P3K maupun PNS. Bahkan saya bertanya sama dokter spesialis jiwa, kalau kita menjawab semua opsi jawaban itu baik, maka juga akan berpengaruh di hasil validasi nanti. Akan bisa melakukan pengulangan juga. Jadi teman-teman silakan menjawab sesuai dengan kepribadian teman-teman. Jujur, santai, dan jangan grogi. Santai saja teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal MMBI itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi opsi jawabannya itu ya dan tidak. Nah, saran saya juga teman-teman ketika membaca soal cukup sekali terus tentukan jawaban, nggak usah lagi berulang-ulang. Oke, saya ambil contoh misalnya ini saya teman-teman ya. Saya suka majalah teknik. Ya teman-teman silahkan mau menjawab ya atau tidak, karena ini bebas sih. Tapi menurut saya kalau saya ditanya saya suka majalah teknik, saya tidak menjawab. Saya jawab tidak karena saya seorang perawat. Saya nggak suka teknik. Oke, saya jawab tidak. Nafsu membaik, saya jawab ya. Saya bangun dengan rasa nyaman hampir setiap hari, saya jawab ya. Aku mengira dapat menyukai pekerjaan perpustakaan, saya jawab ya. Saya mudah terbangun oleh suara berisik, saya jawab ya, itu normal. Aku senang membaca berita kejahatan di surat kabar. Terserah teman-teman mau jawab ya atau tidak, nggak apa-apa. Tangan dan kakiku biasanya terasa hangat, saya jawab ya. Kehidupanku sehari-hari terisi penuh dengan hal-hal yang menyenangkan dan menarik. Sudah pasti saya jawab ya. Aku sanggup bekerja sebagaimana memang seharusnya. Saya jawab ya. Aku sering merasa seolah-olah ada yang menyumbat dalam leherku. Nah, ini teman-teman, hati-hati pernyataan seperti ini. Untuk pernyataan seperti ini saya akan jawab tidak, karena ini kan lebih ke halusinasi. Ya, aku sering merasa seolah-olah ada yang menyumbat dalam leherku. Padahal nggak ada. Jadi kayak semacam halusinasi perasaan. Oke, seseorang harus berusaha sebuah memahami mimpinya sebagai petunjuk dan peringatan untuk seseorang harus berusaha sebuah memahami mimpinya. Ini kayaknya ada kelanjutan, kita lewati aja. Aku senang cerita detektif dan cerita yang menyeramkan. Saya jawab tidak. Saya bekerja dalam ketegangan yang sangat besar. Saya jawab tidak. Saya suka mencret-mencret sekali sebulan atau lebih. Saya jawab tidak. Sesekali aku berpikir tentang hal yang buruk untuk diutarakan. Saya jawab tidak. Saya merasa bahwa hidup ini tidak adil. Saya jawab tidak. Ini pertanyaan hampir ke pengaruh ke jiwa ya. Terus ayahku orang baik. Ya saya jawab ya dong. Saya jarang sekali mengalami sembelit. Saya jawab ya. Bila mana aku melamar pekerjaan baru, aku ingin tahu siapa yang harus aku hubungi lebih dahulu. Saya jawab ya. Oke, kita coba lihat soal-soal yang memang lari ke jiwa. Seperti ini teman-teman ya. Tadi salah satu contohnya udah kita lewati tadi. Nah, saya pernah ingin sekali lari dari rumah. Pasti saya jawab tidak. Iya kan? Nggak mungkin kita mau lari ke rumah, berarti ada masalah. Dan itu bisa mengacu ke variabel dari kesehatan rohani MMBI ini. Aku terganggu oleh serangan rasa mual dan muntah. Saya jawab tidak. Nah, kayak gini teman-teman, kalau pertanyaan umum tuh aku ingin menjadi penyanyi. Ya terserah teman-teman mau jawab ya atau tidak. Tapi saran saya, karena teman-teman seorang tenaga kesehatan, jawab saja tidak. Nah, paling penting juga teman-teman, dari beberapa soal, satu nanti misalnya nih, saya suka menyanyi, terus teman-teman jawab tidak. Terus nanti ada soal lagi di
di nomor 20 atau 40 karena soal itu berulang-ulang. Nah, ketika teman-teman menjawab lagi saya apakah saya menyukai menyanyi, teman-teman menjawab ya, maka itu jawabannya rancu teman-teman. Nah, itu hati-hati teman, hati-hati. Itu diperhatikan karena nanti akan berpengaruh bahwa teman-teman itu tidak konsisten menjawab, dan itu pengaruh dari hasil dari validasi nanti. Jadi teman-teman harus hati-hati, baca cermat, makanya saya bilang harus fresh dan tenang, jangan grogi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu MMBI ini. Jadi dia bukan pernyataan tapi pernyataan. Nah, jadi gabung pernyataan ini tentang kesehatan umum dan kesehatan memang mengacu ke kesehatan jiwa. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di Google banyak kok contoh soal tes kesehatan jiwa kalau nggak salah, atau teman-teman silakan ya tulis tes MMBI. Oke teman-teman, saya kira video kali ini tentang tips mengerjakan soal MMBI. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat buat kita semua, dan khususnya buat teman-teman nanti setelah melakukan pemberkasan, melakukan pemeriksaan kesehatan rohani, teman-teman cukup melakukan sekali tes dan hasilnya sangat memuaskan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.